Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Di kuil, di puncak kota kerajaan Broken Realm City, dua sosok berdiri saling berhadapan. Angin sepoi-sepoi bertiup, jubah hitam putih mereka berkibar-kibar. Pedang yang mereka pegang adalah pedang besi, jenis yang dijual di kota seharga 500 koin masing-masing. Kota kerajaan adalah medan perang. Siapapun yang meninggalkan kota akan dikalahkan. Siapapun yang melukai pejalan kaki akan dikalahkan. Kalian tidak boleh menggunakan kekuatan otoritas atau roh bawaan. Hanya pedang dan tombak yang boleh digunakan. Yang kalah akan diperbudak, benar. Siming akhirnya membenarkan. Setelah deklarasi perang budak ini ditandatangani, pelanggaran apapun oleh salah satu pihak akan langsung mengikat, memberikan tanda budak. Ning Changjiu mengangguk, aku selalu percaya, dan aku yakin Nona Sueci juga sama. Siming berkata, Sueci adalah nama lamaku. Mulai sekarang, panggil saja aku Siming. Ning Changjiu bersenandung, jika memungkinkan, aku masih berharap pertempuran ini tidak terjadi. Dahaga panggung sebelum pertarungan adalah tabu utama dalam ilmu pedang, kata Siming. Ning Changjiu menggelengkan kepalanya sedikit, berkata, aku tidak ingin bertarung, tapi aku tidak takut. Percakapan mereka sederhana, dan jurus pedang pertama mereka pun sederhana. Di antara keduanya, sebuah guntur menggelegar. Itu bukan guntur sungguhan, melainkan kilatan cahaya pedang seputih salju yang turun dari langit. Seolah diberi aba-aba, pedang mereka dihunus bersamaan. Pedang-pedang itu berayun di langit-langit, setiap bayangan yang terpancar darinya terkadang tajam, terkadang lembut, terkadang seperti kelopak bunga yang bertebaran dari keranjang dewi, terkadang seperti puluhan ribu burung gagak yang mengepakkan sayap mereka serempak di malam hari. Kedua sosok itu menghilang bersamaan, guntur naik dan turun dalam sepersekian detik. 3 kaki, 3 inci. Wajah mereka saling bersentuhan, rambut mereka yang tergerai saling bergesekan. Rambut-rambut ini, seperti pedang itu sendiri, bergetar seperti tali saat bersentuhan, kilatan singkat yang meninggalkan bekas darah samar dan memudar di kedua pipi. Berhadapan, pedang berhadapan, tatapan mereka bagaikan titik-titik petir yang kusut di dalam bilah-bilah pedang yang bagaikan cermin. Guntur berderak, pedang beradu, semuanya terjadi dalam sekejap. Dalam sekejap mata, kedua pria yang tadinya saling berhadapan, telah bertukar posisi, saling membelakangi. Pedangmu melambat, kata Siming. Ning Changjiu tahu pedangnya memang lambat. Dulu, pikirannya terfokus saat menghunus pedang, tetapi setelah pertempurannya dengan Raja Berdosa, ia kurang lebih telah dijiwai oleh keilahiannya. Inilah keilahian sang raja. Seorang raja melampaui langit dan bumi, acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. Ini adalah kondisi pikiran yang hanya dicapai dalam kebebasan tertinggi, dan betapapun dalamnya, itu tidak pantas baginya saat ini. Pedangnya bukanlah pedang yang tak berperasaan, dan cita-cita di dalam hatinya tidak dapat dihapus oleh sentuhan keilahian. Konflik antara kedua kondisi pikiran ini membuatnya sulit untuk tenang, dan pedangnya secara alami sedikit melambat. Ini adalah penundaan yang fatal. Saat keduanya bertukar tebasan pedang pertama, jejak darah merembes dari sela-sela jari Ning Changjiu. Ini adalah petir pertama hari itu di kota Broken Realm. Saat guntur kembali bergemuruh, kedua sosok itu melesat turun bersamaan, menghancurkan batu bata dan genteng dari atap, berubah menjadi debu tertiup angin. Pedang mereka beradu dengan dahsyat. Setiap kilatan api di langit adalah benturan pedang mereka. Dentingan pedang semakin cepat. Serangkaian api menerangi langit seperti petasan yang menyala, sosok mereka muncul dan menghilang di antara mereka. Dengan setiap tebasan pedang Siming, sebagian kecil kekuatannya tersisa, sebuah kekuatan tersembunyi di udara. Setelah 72 tebasan, pedang-pedang tersembunyi ini tiba-tiba meletus di udara. Saat Ning Changjiu sempat bereaksi, ia dikelilingi oleh 72 bayangan pedang. Ning Changjiu tidak bergerak, tahu bahwa 72 bayangan pedang ini tidak dapat melukainya. Ia menunggu saat Siming akan menyerang. Siming pun menyerang. Pedang Siming, mengikuti bayangan, menyerangnya, awalnya hanya berupa titik, lalu meledak menjadi cahaya terang, menyelimuti jubah putih Ning Changjiu. Lengan Ning Changjiu yang tegang menggenggam pedang itu dan langsung melontarkannya. Saat pedang itu mengenai sasaran, ia menutup mata, tidak melihat dengan mata, melainkan mengerahkan kekuatan mentalnya untuk menangkap titik terang itu. 72 niat pedang meledak menjadi 1000 titik seperti bintang di jubah putih Ning Changjiu. Di tengah cahaya bintang, Ning Changjiu dengan akurat mengunci pedang Siming. Ujung kedua pedang bertemu dengan presisi, bilahnya melengkung, dan kedua sosok itu dengan cepat mendekat. Ning Changjiu mengayunkan tinju kirinya ke arah wajah Siming, dan Siming secara bersamaan membalas dengan telapak tangan. Tinju dan telapak tangan itu bertabrakan, dan kedua sosok itu langsung terpisah. Jubah hitam Siming terbuka lebar, dan ia mengayunkan pedangnya ke samping, menyerap sisa kekuatan sekaligus menyeimbangkan sosok yang mundur itu. Ning Changjiu mendarat di atap, mengetuk-ngetuk tanah dengan jari kakinya, lalu meluncur ke tepi sebelum akhirnya berhenti.
Ning Changjiu menekan dadanya. Ia tergoda untuk menghunus pedangnya, tetapi roh pedangnya masih tertidur, dan pedang Sura tak mampu melepaskan kekuatan puncaknya. Yang terpenting, Siming telah meninggalkan pedang hitamnya, yang secara efektif menyegel pedang Ning Changjiu sendiri. Pertarungan ini bukanlah masalah hidup atau mati, jadi ia tak mau melawan kehendaknya sendiri dan menghunus pedangnya. Ini juga perhitungan Siming, rela mengorbankan sebagian keunggulannya demi menghadang segala ketidakpastian. Siming tak memberinya kesempatan bernapas. Jubah hitamnya berkibar bagai daun yang tertiup angin dari langit, dan dalam sekejap, jubah itu melesat diterpa angin dan menghantam Ning Changjiu. Menebas, menusuk, menghindar, dan memutar, semua teknik pedang dan gerakan tubuh diaktifkan dalam sekejap. Kedua sosok itu bergulat lalu terhuyung, dan dengan setiap tebasan pedang, Ning Changjiu terdorong mundur sedikit. Dalam sekejap mata, sosoknya terhempas dari atap ke tanah. Orang-orang di kota kerajaan telah berhamburan keluar. Mereka kini berkumpul di tembok-tembok dinasti, menyaksikan persaingan puncak ini dari kejauhan, hati mereka bergetar. Ning Changjiu bagaikan daun kering yang tersapu ke jalan panjang. Tubuhnya baru saja jatuh ke tanah, dan sebelum ia sempat berdiri tegak, pedang Siming mendekat lagi, bayangan pedang yang berkilauan menerangi alis dan matanya bagai salju. Ning Changjiu menangkap lintasan pedang lawan dalam cahaya dan bayangan. Meskipun ia mampu menangkis sebagian besarnya, ia tidak punya waktu untuk mencari serangan balik. Jika ini terus berlanjut, Ning Changjiu akan terhimpit oleh badai pedang yang deras ini hingga celah pertama muncul. Dan jika momentum pertahanannya terpotong, yang menantinya pasti kekalahan telak. Setelah mundur puluhan langkah, Ning Changjiu memutar kakinya dan menghancurkan batu bata biru di bawah kakinya. Sosoknya pun terhenti tiba-tiba, dan ia bergegas maju untuk menghadapi pedang Siming. Siming sedikit mengernyit, berpikir, apakah ini karena ia yakin tidak akan membunuhnya. Siming benar-benar tidak bisa membunuhnya, jadi pedangnya sedikit menyimpang, dan berbalik untuk menebas ke arah bahu. Ning Changjiu bertabrakan dengan tubuh Siming, tetapi itu seperti bayangan ilusi. Napas yang diperoleh Sui Yue di cermin memungkinkan Ning Changjiu melewati tubuhnya seperti hantu, dan kemudian ia memegang gagang pedang dengan punggung tangannya dan menusuk ke belakangnya. Kecepatan pedang ini sangat cepat, tetapi Siming masih bereaksi, dan ia membuat postur pedang punggung yang aneh. Pedang itu menempel di punggungnya yang indah, seperti baju besi, melindungi tubuhnya dan menangkis pedang secepat kilat. Setelah menangkis, Siming mencondongkan tubuh ke depan, mengayunkan kaki rampingnya, dan langsung bertabrakan dengan Ning Changjiu. Ning Changjiu membungkukkan tubuhnya ke belakang, menghindari kaki yang mengiris perut bawahnya bagai pisau. Di saat yang sama, ujung pedangnya yang tertancap di alur poros pedang lawan juga meluncur ke atas dan menebas ke arah tangan Siming yang memegang pedang. Namun kali ini cukup bagi Siming untuk berbalik. Dengan jentikan rambut peraknya, Siming berbalik, memegang gagang pedang dengan satu tangan dan mendorong pedang dengan tangan lainnya, menekan pedang yang ditikamkan Ning Changjiu ke arahnya dan mendorongnya langsung ke arahnya. Alam dan kekuatan Ning Changjiu saat ini tidak sebaik Siming, jadi ia terpaksa mundur. Aku terlalu meremehkanmu, kata Ning Changjiu. Siming berkata dengan bangga, ilmu pedangku tidak buruk. 700 tahun yang lalu, ia mengenal hampir semua kitab suci pedang di dunia, tetapi ia memiliki kekuatan waktu dan tidak memiliki banyak kesempatan untuk menghunus pedang. Namun dalam hal ilmu pedang, ia lebih kuat dari Ning Changjiu, bukan lebih lemah. Saat ini, ranah mereka serupa. Perbedaan kecil ini memungkinkannya mendapatkan lebih banyak keuntungan setelah setiap konfrontasi, dan keuntungan kecil ini bagaikan lubang semut di bawah bendungan. Begitu batasnya terlampaui, itu akan menjadi bencana. Sebelum kekacauan di kota alam rusak meletus, Siming telah mengamati Ning Changjiu selama 3 bulan, dan gerakan-gerakannya terasa familiar baginya. Keduanya bertukar kalimat, menarik napas, lalu pedang mereka beradu sekali lagi. Ning Changjiu melepaskan paruh pertama seni pedang dekrit surgawinya dengan cepat. Setelah setiap serangan pedang awal dan tambahan, di tengah jalinan bayangan pedang, 3 pedang menebas, melepaskan semburan energi pedang. Inilah 3 gerakan terkuat dalam seni pedang. Dalam sekejap mata, 3 aliran udara putih meletus dari tubuh Siming. Sebuah sungai besar mengalir ke sebuah kanal, pelangi putih menembus matahari, dan hujan hitam yang deras mengguyur. Ketiga gerakan itu dipatahkan satu per satu. Pedang Siming menebas bayangan dan mencapai Ning Changjiu. Bilahnya bersinar membentuk satu garis, menusuk mata Ning Changjiu, seolah membelahnya menjadi 2. Biarkan aku mengajarimu apa itu pedang sejati. Suara Siming yang jernih menggema di telinganya. Cahaya pedang yang menyilaukan, bagaikan naga yang muncul dari air, menusuk dahi Ning Changjiu. Ning Changjiu, menimbang untung ruginya, memilih untuk mundur. Saat pedang itu semakin dekat, ia mundur lagi dan lagi. Pedang Siming menebas lengkungan-lengkungan menakjubkan yang tak terhitung jumlahnya di udara. Cahaya pedang perak dan sosok hitam itu mengejar Ning Changjiu tanpa henti, meninggalkan luka di tubuhnya setiap beberapa lusin serangan. Keduanya bertarung dari ujung jalan yang panjang ke ujung lainnya, meninggalkan Ning Changjiu penuh luka.
Di atas tembok kota, Cao Xiaoli menyaksikan pemandangan itu dengan gugup, jantungnya hampir copot. Pertarungan melawan bos adalah permainan satu kekalahan, dua kematian. Bukan hanya martabatnya yang dipertaruhkan, tetapi status masa depannya sendiri juga dipertaruhkan. Lagi pula, akan sangat sulit baginya untuk pulih dengan usahanya sendiri, jadi ia terpaksa mengandalkan sifat protektif sang bos. Ia menggenggam pedang hitam dengan gugup di tangannya, tetapi ekspresinya tetap tak berubah, agung, seperti seorang ksatria wanita yang dingin dan menyendiri atau seorang permaisuri yang agung, memberikan kesan yang sulit didekati. Ia kini tahu banyak tentang ilmu pedang dan dapat dengan jelas melihat bahwa sang bos sedang mengalami kemunduran. Namun, sang bos tidak bisa sepenuhnya disalahkan. Lagi pula, ia telah berusaha keras mengalahkan penguasa berdosa. Tak hanya otoritasnya telah hancur, ia juga menderita banyak luka. Kini, ia terpaksa menerima tantangan itu. Bagaimana mungkin ia bisa menandingi Siming yang sudah siap? Siming benar-benar tak tahu malu. Cao Xiaoli dipenuhi kebencian, berharap ia bisa bergegas ke menara dengan pedang di tangan untuk membantu sang bos, lalu bergabung untuk mengikat Siming. Namun ia juga takut. Bagaimana jika tak satu pun dari mereka bisa menang? Ia memperhatikan dengan saksama, berdoa dalam hati. Para penyintas lainnya juga menyaksikan pertempuran itu. Kebanyakan dari mereka adalah kultivator, dan alam yang ditunjukkan oleh kedua pria itu sungguh menakjubkan. Namun, bahkan anak-anak kecil pun tidak merasakan ketegangan dalam pertempuran ini. Pemuda itu terluka, pemuda itu muntah darah, dan pemuda itu masih terdesak mundur oleh pedang-pedang. Pisau tumpul pun butuh waktu sehari untuk menembusnya. Pemuda ini cukup kuat, tapi sayangnya dia bukan tandingan penyihir itu. Sekuat apapun penyihir ini, bagaimana mungkin dia bisa menandingi yang mulia? Ingat hari ketika penyihir ini berdiri di samping kaisar, kepalanya tertunduk dan penampilannya seperti orang yang tunduk. Di tengah persidangan, entah bagaimana dia membuat yang mulia marah dan diseret ke belakang lalu dicambuk dengan keras. Aku yakin semua orang akan ingat suara itu. Cao Xiaoli mendengarkan setengah jalan dan langsung menutup telinganya, wajahnya malu. Untungnya, mereka tidak akan pernah tahu kebenarannya. Setelah Cao Xiaoli tenang, ia mendengar seseorang berkata, pakaian putihnya hampir berlumuran darah, tetapi penyihir itu masih bersih tanpa noda. Sepertinya benar-benar tidak ada ketegangan. Cao Xiaoli tak kuasa menahan diri dan memalingkan muka dengan dingin, berkata, apa kau tahu? Pakaian hitam memang lebih tahan noda. Petik 2. Pria itu ketakutan dan cepat-cepat berkata, yang mulia benar. Namun, keberpihakan Cao Xiaoli tidak akan memberi Ning Changjiu kesempatan untuk menang. Tanpa kesombongan dan kekuatan yang mencolok, pertempuran mereka adalah pertarungan para pendekar umur panjang, simfoni pedang yang riuh. Aku hanya ingin mengalahkanmu, tetapi kau begitu marah sampai berkata, yang kalah menjadi budak. Aku ingin tahu siapa yang memberimu keberanian. Di tengah pertarungan, Siming menebas dengan pedangnya, cahayanya bagaikan bulan yang terbit dari lautan awan. Fisik asura Ning Changjiu mampu menahan energi pedang yang berlebih, tetapi tidak mampu menahan ketajaman pedang itu. Saat Ning Changjiu jatuh dari bulan purnama, ia menderita 3 luka lagi. Ekspresinya tetap tenang, tetapi ketenangan ini, bagaikan salju di bawah terik matahari, dengan cepat hancur dan mencair. Siming pun demikian, mengerahkan seluruh kekuatannya, menggunakan teknik pedang yang jarang terlihat 1000 tahun lalu, transformasinya begitu tak terduga hingga membuat orang lengah. Di atas tembok kota, penguasa bulu darah berdiri tegak dan gagah, namun rasa takut yang tersisa masih menghantuinya, bertanya-tanya apakah kali ini, Tuan Ning benar-benar akan hancur. Ia takut Siming akan melihatnya dan mengingat beberapa dendam, sehingga ia mundur tanpa sadar. Sambil memandangi orang-orang di sekitarnya, ia masih mempertahankan aura Dewa Cahaya, penjaga kota. Hanya ini yang bisa kau lakukan. Apa kau mengalahkan orang berdosa dengan pedang seperti itu? Siming memprovokasinya dengan kata-kata. Ning Changjiu tidak punya waktu untuk menjawab, ia terpaku pada hatinya. Jika pikirannya kacau, pedangnya juga akan kacau. Ia sama sekali tidak bisa diganggu. Kedua sosok itu bergerak mendekat lagi, dan cahaya pedang hanya berjarak 1 inci dari wajahnya. Pedangmu terlalu lambat. Siming menggoyangkan pedang itu dengan tangannya untuk menangkisnya, lalu menusukkannya ke tenggorokan. Bagaimana dengan pedang itu? Bagaimana dengan pedang mematikan itu? Suara Siming bagaikan angin pedang. Kata-kata provokatif seperti itu naik turun, dengan kekuatan yang aneh, dan benar-benar menembus ke dalam hati Ning Changjiu. Ning Changjiu tak kuasa menahan diri untuk bertanya, apa lagi yang bisa kau lakukan dengan mulutmu selain memprovokasi? Hah? Apa lagi? Jika kau menang, bukankah aku punya kesempatan untuk mengetahuinya? Siming tersenyum. Ia datang di hadapannya dan menekan dengan pedangnya, menyebarkan kekuatan yang akhirnya dikumpulkannya. Ia kemudian menggunakan pedang itu lagi untuk menjatuhkannya. Sosok Ning Changjiu melayang pergi, merobek beberapa lentera merah besar di sepanjang jalan. Ning Changjiu menarik napas dalam-dalam. Keilahian Raja Berdosa yang tersisa bagaikan nada yang sangat sumbang, mengganggu seluruh alunan lagu. Untuk menjaga ketenangannya, ia langsung mundur keluar kota.
Siming segera menyusul. Hari sudah sore dan malam akan segera berlalu. Jika Ning Changjiu tidak punya cara untuk menang, ia sungguh tidak akan punya peluang sama sekali. Siming juga tidak menunggu datangnya malam dengan bosan. Ia mengejarnya. Ning Changjiu menggunakan teknik tembus pandang dan bersembunyi di kota kerajaan yang berkelok-kelok. Ia tampaknya tidak menyadari betapa kuatnya Siming dalam kegelapan, dan bahkan merasa bahwa ia sengaja mengulur waktu untuknya, takut Siming tidak akan menang. Cao Xiaoli menatap kota dengan cemas. Langit semakin gelap dan angin semakin dingin, tetapi telapak tangannya penuh keringat. Ia sudah membayangkan nasib tragis dirinya dan bosnya setelah malam ini, yang satu menjadi pelayan Siming dan yang lainnya menjadi budak Siming. Akhirnya, pertempuran berbelok di sebuah jalan panjang. Ning Changjiu melancarkan ratusan serangan pedang, dan akhirnya menemukan kesempatan untuk menyerang. Ia diam-diam melafalkan rahasia itu dalam hati, lalu menebas dengan pedangnya. Hati Cao Xiaoli yang tenggelam tiba-tiba terangkat. Ia tahu bahwa ini adalah jurus terkuat sang bos, dan ia telah menunggu pedang ini. Namun, sang bos tidak pernah bertindak gegabah dengan pedang ini. Ia harus memilih waktu yang tepat. Sepertinya wanita jahat ini, Siming. Pikirannya mandek. Setelah beberapa saat, ia menyadari bahwa bukan karena sang bos sudah putus asa sehingga ia harus melakukannya. Pedang itu seperti daun musim gugur yang tertiup angin, jatuh di hadapan Siming. Siming benar-benar menjepitnya seperti daun musim gugur. Jurus yang sama tidak bisa digunakan terlalu sering. Siming mematahkan ujung pedang itu dengan menyesal, memberikan nasihat yang baik, dan menepisnya dengan telapak tangan. Ning Changjiu tidak memiliki kekuatan untuk melawan lagi, dan tubuhnya menghantam pintu di belakangnya hingga terbuka dan jatuh ke halaman. Sosok Siming juga terhempas ke pintu. Rumah itu terlalu jauh, dan tembok yang baru dibangun terlalu tinggi, sehingga mereka tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalamnya. Namun semua orang tahu bahwa hasilnya sudah ditentukan, dan pemuda berbaju putih itu tidak akan lagi memiliki peluang untuk menang. Cao Xiaoli melihat situasi pertempuran saat ini lebih jelas daripada siapapun. Kecuali keajaiban terjadi, bos itu tidak akan mampu bertahan dari 3 serangan pedang Siming. Tak lama kemudian, bayangan pedang yang terjalin di atas rumah itu mereda, dan pergerakan di dalamnya pun mereda. Malam tiba seperti yang diharapkan. Saat Cao Xiaoli berjalan menuruni tembok kota dengan lesu, Siming dan Ning Changjiu berjalan keluar dari pintu yang rusak berdampingan. Ning Changjiu setengah berlumuran darah, langkahnya agak goyah. Ia menoleh dan menatap Cao Xiaoli di tembok kota sepanjang malam, ekspresinya tak jelas. Sepertinya tidak ada keajaiban yang terjadi. Cao Xiaoli segera membubarkan semua orang. Ia takut Siming akan marah dan menghukumnya di depan mereka. Ia mengikuti dengan pedangnya, berjalan hati-hati di belakang mereka berdua. Punggung Ning Changjiu yang berlumuran darah membuatnya merasa sedikit tertekan. Bosnya sangat kuat. Dia bahkan mengalahkan raja jahat itu. Wanita jahat ini jelas-jelas memanfaatkannya. Kemenangannya sama sekali tidak adil. Ia berpikir dengan geram, lalu berkata lirih, "Tuan, ini pedang Anda. Saya menyimpannya dengan baik untuk Anda. Pedang ini sama sekali tidak rusak." Namun Siming tetap dingin dan mengabaikan pedang yang diserahkannya. Mereka berjalan memasuki istana bersama-sama dengan penuh pengertian. Hanya mereka bertiga yang tersisa di istana yang dingin itu. Suasananya sunyi senyap. "Aku akan menyalakan lilin," kata Cao Xiaoli lirih untuk meredakan kecanggungan. Ia jelas seorang raja, tetapi statusnya paling rendah di antara mereka bertiga. Sambil menyalakan lilin, ia memikirkan bagaimana caranya menyenangkan Siming, menghibur bos, dan mewariskan sebagian pengalamannya sebagai budak. Setelah menyalakan lilin, ia berbalik, mengangkat bahu, dan terkejut. Pemandangan di depannya begitu mengejutkannya hingga matanya hampir melotot. Ning Changjiu, setengah berlumuran darah, berdiri di sana membelakangi Siming. Siming tanpa sadar mengangkat bagian depan gaun hitamnya dan berlutut dengan anggun. Rambut peraknya yang panjang dan halus tergerai, menutupi wajahnya yang nyaris sempurna. Kepalanya yang halus sedikit tertunduk, lehernya yang seputih salju bagaikan angsa yang menundukkan kepalanya. Saat ini, harga diri dan martabatnya masih utuh, namun ia berlutut di hadapan seorang pria dengan begitu rendah hati, seolah-olah ia hanyalah seorang pelayan yang siap dipukuli dan dimarahi. "Ini," Cao Xiaoli akhirnya menghela napas lega. "Ada apa? Mungkinkah bos diam-diam telah mengutuk Siming? Ini agak menyeramkan." "Ya." Ning Changjiu menoleh dan akhirnya tersenyum pada Cao Xiaoli. Siming, yang berlutut di tanah, menundukkan matanya dan berkata, "Aku kalah." Cao Xiaoli, terkejut melihat Siming masih sadar, bertanya, apa yang terjadi?" Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Tidakkah menurutmu rumah yang kita masuki tadi tampak familiar?" Cao Xiaoli tertegun. Setelah mengingat sejenak, ia ingat bahwa rumah yang mereka masuki sebelumnya memang tampak familiar. Tidak, itu jelas bekas rumahnya. Hanya saja rumah itu telah dihancurkan dan direnovasi, jadi ia tidak mengenalinya pada awalnya. Tapi apa yang berubah? Kembali ke lebih dari setengah tahun yang lalu, sebelum pertarungan pertama Siming dan Ning Changjiu, Siming mengunjungi rumah Cao Xiaoli.
Selama kunjungan itu, ia dengan santai menunjukkan banyak jebakan dan formasi Ning Changjiu. Yang pertama adalah formasi benang emas yang terkubur di bawah tanah. Ia menarik keluar benang-benang itu dan memegangnya di telapak tangannya. Untuk menunjukkan kepercayaan dirinya dan tekadnya untuk melemahkan tekad Ning Changjiu, ia hanya menunjukkan jebakan-jebakan itu tetapi tidak menghancurkannya. Formasi ini tetap terkubur di bawah tanah. Hidup penuh dengan firasat, dan tidak ada tindakan sia-sia. Ia akhirnya membayar harga atas kepercayaan dirinya yang berlebihan hari ini. Sebelumnya, Siming telah mengejar ke halaman dengan pedang, dan setelah melihat tatapan familiar Ning Changjiu, ia menyadari ada sesuatu yang salah. Namun sudah terlambat. Formasi benang emas telah aktif, dan saat ia menginjak tanah, pergelangan kakinya terjerat benang, membuatnya tak bisa melarikan diri. Ia punya banyak kesempatan, tetapi ia membuat pilihan terburuk. 700 tahun naluri telah memaksanya untuk melepaskan kekuatannya seiring waktu. Benang-benang itu kembali ke tanah, tetapi ia juga telah melanggar aturan surat tantangan. Pernyataan perang ini adalah kontrak yang sesungguhnya. Saat ia kalah, tanda budak akan otomatis terbentuk di suatu tempat di tubuhnya, menyatakan kekalahannya. Cao Xiaoli mendengarkan dengan takjub. Ia menatap Siming, yang terbaring di tanah dengan kepala tertunduk, dan akhirnya menyadari bahwa bosnya telah benar-benar menang. Ia bukan lagi budak, melainkan akan menjadi tuan. Sikapnya tiba-tiba berubah. Ia berkacak pinggang, alisnya berkerut, dan awalnya mempertimbangkan balas dendam yang kejam. Namun, mengingat Siming belum mematahkan kutukan itu sendiri, ia melunakkan hatinya dan hanya berkata, "Coba kulihat tanda budakmu." Siming menggertakkan giginya, matanya yang sedingin es berkilat penuh kebencian sebelum akhirnya menghilang. Akhirnya, ia berbisik, "Ya." Dan jubah hitam itu jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Detak jantung Cao Xiaoli langsung bertambah cepat. Ia menelan ludah, harus mengakui bahwa ia mengagumi tubuh Siming. Jika bosnya tidak ada di sana, ia pasti sudah menerkamnya. Mata Cao Xiaoli menyapu dari atas ke bawah dan bertanya, "Di mana itu?" Mata indah Siming sedikit terpejam, dan setelah mendesah pelan, ia perlahan merentangkan kakinya. Cao Xiaoli melihat melalui bayangan gelap. Jadi, ternyata ada di mulut harimau. Cao Xiaoli menatap bagian dalam kaki kanannya, takjub. Ia memikirkannya berulang kali, tetapi tetap tak kuasa menahan diri untuk menyentuhnya. "Jangan sentuh." Siming ingin menghentikannya, tetapi sudah terlambat. Jari-jari ramping Cao Xiaoli yang seputih giok menutupinya dan menekannya dengan ringan. Kakinya menegang, dan arus listrik dalam pola budak mengalir melalui tubuh Siming. Ia mengangkat kepalanya dan mengerang seperti angsa yang sekarat. Setelah beberapa saat, Cao Xiaoli melepaskan diri dari tangan kecil itu, keluar tanpa suara, dan pergi ke sungai dengan wajah memerah. Siming setengah jatuh ke tanah. Ia menatap Ning Changjiu tanpa berkata apa-apa. Ning Changjiu berbalik dan mengenakan jubah hitam padanya, lalu mengangkatnya dari tanah. "Jangan khawatir," katanya. "Nu Wen hanya menjamin kau tidak akan membunuhku. Kau sudah berbuat baik padaku, jadi aku tidak akan menyentuhmu." Siming, mengingat kata-kata Ning Changjiu malam itu di ngarai salju, mencibir, "Kau munafik sekali, berpura-pura menjadi pria sejati." Ning Changjiu berkata, "Percaya atau tidak, kita akan pergi besok dan pergi bersama." Siming mencengkeram ujung jubah hitamnya, menyembunyikan tato budak di kakinya. Rasa enggan dan malu, bersama sedikit emosi aneh lainnya, menggelora dalam dirinya. Matanya berkedip, ragu apakah Ning Changjiu berbohong. Pergi besok tentu saja bisa diterimanya. Jika Ning Changjiu benar, ia tak sabar untuk meninggalkan kota. Siming tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Di mana gadis kecil itu? Apa kau mau membawanya?" "Tergantung apakah Xiaoli mau ikut." Ning Changjiu tersenyum. "Kalau dia mau ikut, aku tak bisa menghentikannya. Ini kesempatan bagus bagi kalian berdua untuk mempererat hubungan." Wajah Siming memucat. Langit dan bumi bagaikan dua bidang datar, sejajar satu sama lain, membentang tanpa ujung, tak pernah berpotongan. Siming menghabiskan malam yang panjang. Berdiri di bawah langit-langit peti kayu kuil yang dihiasi dengan indah, ia menatap si Yuan dalam-dalam. Seluruh dunia tampak seperti simbol yang membeku. Setelah kekalahannya, ia berniat untuk terus menyerang Ning Changjiu dengan pedangnya, memaksanya melepaskan tanda budaknya, tetapi kekuatan mentalnya mampu mengendalikan dan merangsangnya, dan ia ragu-ragu, takut akan kemampuan lawan untuk mengendalikan dan merangsangnya. Dalam perjalanan kembali ke kota kekaisaran, Ning Changjiu terluka parah dan rentan, tetapi ia tak dapat membunuhnya karena mereka masih harus keluar bersama dan menyusun jam matahari. Kebuntuan lagi, ini adalah tahun yang tak akan pernah dilupakan Siming. Bahkan bagi Tuan Divine Master, ia hanya perlu membungkuk, bukan berlutut, apalagi dihukum oleh seorang gadis berusia 18 tahun. Namun ia tak lagi merasakan kebencian yang ia rasakan di rak. Meskipun ia terjerumus ke dalam rawa, hatinya telah tenang, perlahan-lahan kembali ke emosi yang ia rasakan ketika ia memerintah kerajaan ilahi. Ia bahkan tidak yakin apakah ini berkah atau kutukan baginya. Malam harinya, Cao Xiaoli tidak datang sendirian untuk memprovokasi Siming.
Ia mengatur banyak urusan di kota dengan tertib, memberitahu beberapa menteri bahwa ia akan melakukan perjalanan jauh, dan meminta mereka untuk mengurusi situasi secara keseluruhan. Ning Changjiu juga menginap di kota Duanji selama 1 malam. Luka-lukanya telah disembuhkan oleh catatan ilahi Shuro. Setiap kali ia memandang ke langit, bayangan raja berdosa akan muncul di benaknya, tetapi bayangan itu secara misterius menghilang setelah raja berdosa pergi, dan ia tidak dapat mengingat deskripsi spesifiknya. Mereka menatap langit bersama hingga fajar. Cao Xiaoli telah mengemasi barang-barangnya. Tidak ada apapun di kota ini yang diinginkan bos, jadi Xiaoli harus mengantar bos pergi, kata Cao Xiaoli kepadanya. Ia mendapati tatapan mata Ning Changjiu yang menatapnya begitu ramah, seperti seorang kakek yang menatap cucunya. Setelah mendengar ini, Si Ming, yang masih berharap, memejamkan mata dan bertanya dengan lemah, mau dikirim kemana? Cao Xiaoli menjawab dengan nada biasa, sebisa mungkin, tentu saja. Ada apa, saudari Si Ming, apa pendapatmu tentangku? Si Ming tidak berkata apa-apa. Ia hanya ingin pergi lebih awal dan sama sekali tidak ingin mengganggu gadis sialan ini. Tuan Bulu Darah berdiri di tembok kota di pagi hari, menatap ke kejauhan. Ketika melihat Ning Changjiu dan yang lainnya berjalan keluar istana, ia mengepakkan sayapnya dan terbang, berkata, Paman Ning, saat Paman Ning keluar nanti, perjanjian 3 tahun ini sudah hampir berakhir. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Ning Changjiu menatapnya sambil tersenyum dan berkata, sayang sekali aku tidak bisa membawamu keluar, kalau tidak, kau bisa lihat bagaimana aku menghajar gadis itu. Saya yakin Paman Ning bisa mengalahkan orang lain, tapi saat bertemu Yang Mulia, lebih baik tidak mencolok. Lord Bloodfeather berkata terus terang, tidak masalah tuan ini keluar atau tidak. Lagi pula, saya kan penjaga di sini. Kalau saya keluar, paling-paling saya hanya akan jadi kaki tangan kecilmu di belakang saya. Sayangnya, tuan ini lebih suka jadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix. Di sini lebih nyaman. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, kalau begitu, jagalah tempat ini baik-baik. Kalau suatu hari nanti saya kembali dan mendapati tempat ini hancur, saya akan menuntut pertanggungjawabanmu. Lord Bloodfeather mengira Ye Chu sudah mati dan Si Ming akan pergi. Kecuali ada penguasa kerajaan dewa lain yang datang, ia hanya akan menjadi raja ayam di sini. Ia merentangkan sayapnya, menepuk dada ayamnya, dan menawarkan jaminannya. Cao Xiaoli memanggul sekantong ransum dan air, menghitungnya lagi, lalu meninggalkan kota bersama mereka. Ini adalah perjalanan yang entah berapa ribu mil jauhnya. Sepanjang perjalanan, entah itu ngarai yang dalam, gunung berapi, atau padang salju, jejak pertempuran mereka masih tersisa. Apakah dunia ini benar-benar ada kiamatnya? Tanya Cao Xiaoli. Ya, jawab Si Ming, di sanalah Ye Chu dan aku jatuh ke dunia ini. Cao Xiaoli berkata dengan tegas, kau harus memanggilku tuan sebelum bicara. Yang tertua adalah tuan laki-laki, dan aku tuan perempuan, mengerti? Si Ming menahan keinginan untuk memutar matanya dan berkata dengan nada membujuk, ya tuan perempuan. Cao Xiaoli mendengus, tidak tahu harus mengungkapkan kepuasan atau ketidakpuasan. Setelah meninggalkan ngarai yang dalam, Ning Changjiu menghunus pedang surai yang berwarna perak dari dadanya. Ia menginjak pedang itu dan terangkat ke udara. Si Ming juga memanggil pedang hitam itu dan menginjaknya. Ia menatap Cao Xiaoli dan berkata, Nyonya, naiklah. Dengan tatapan tegas, ia mencengkeram kerah belakang Cao Xiaoli dan menariknya kembali. Cao Xiaoli sangat marah atas ketidaksopanan itu dan ingin memberi pelajaran kepada Si Ming, tetapi pedang hitam itu tiba-tiba melayang ke udara, mengejutkannya dan melingkarkan lengannya di pinggang rampingnya, mencengkeramnya erat-erat. Si Ming menerbangkan pedang itu untuk mengejar Ning Changjiu. Meskipun Cao Xiaoli juga telah mencapai tahap awal umur panjang, ia hanya terbang di ketinggian rendah, tidak pernah setinggi sekarang. Seluruh dunia terasa tidak berarti, dan ia merasa dirinya tidak berarti seperti setitik debu. Ketakutan memenuhi dirinya, dan ia dengan patuh berpegangan pada wanita di depannya. Saat mereka melayang lebih tinggi, Cao Xiaoli melihat dunia dengan lebih jelas. Dunia itu menyerupai serangkaian kotak independen, masing-masing dengan palet warna uniknya sendiri, hitam, abu-abu, atau merah tua lava kering, semuanya dipenuhi dengan sedikit keputusasaan. Dunia macam apa ini? Gumam Cao Xiaoli. Si Ming menjawab, dunia yang sulit kau bayangkan. Cao Xiaoli memutar pinggangnya dengan marah dan berkata, ini omong kosong. Kau benar-benar mengira aku anak kecil. Si Ming tersenyum dan berkata, apakah kau ingat semua yang kuajari beberapa hari yang lalu? Cao Xiaoli mengingatnya dengan baik, tetapi ia berkata, apa yang kau ajarkan padaku? Apa yang kau ajarkan padaku? Kau hanya menindasku setiap hari. Kemudian, Cao Xiaoli menatap Ning Changjiu dan berkata, bos, kenapa kau diam saja? Kau akan segera pergi, apa kau tidak punya sesuatu untuk dikatakan padaku? Akhir-akhir ini, Cao Xiaoli terus mengganggu Ning Changjiu dan banyak bicara. Ning Changjiu berkata tanpa daya, apakah ada cerita lain yang ingin kau dengar? Cao Xiaoli berpikir sejenak dan berkata, ceritakan tentang dirimu,
Lu Jiajia, dan Zhao Xianger, dan tentang adik perempuan bernama Ning Xiaoling, yang namanya juga memiliki huruf Xiao. Ning Changjiu berkata, ini semua rahasia. Cao Xiaoli sudah menduga jawaban ini dan berkata, pelit. Siming mencibir, sepertinya aku punya lebih dari satu simpanan. Cao Xiaoli merangkul pinggang Siming, angin berembus melewati telinganya, pemandangan melintas di matanya, dan ia pun mundur dengan cepat. Kecepatan pedang membuatnya sedikit gugup, seolah perpisahan sudah dekat. Kata-kata Siming juga membuatnya merasa sedikit lebih gelisah. Sesaat kemudian, Ning Changjiu tiba-tiba mendengar erangan pendek dan jelas dari seorang wanita di belakangnya. Ia mengerutkan kening dan berbalik, melihat kaki Siming terkepal erat, tubuhnya sedikit membungkuk, kerutan di wajahnya yang pucat dan merah padam. Pedang terbang di bawah kakinya terus berayun bersamanya. Cao Xiaoli menjerit, tubuhnya miring, dan ia benar-benar jatuh dari pedang. Mata Siming menajam, dan ia menariknya ke atas, menjepit pinggangnya dan membuat Cao Xiaoli tertelungkup. Tak lama kemudian, Ning Changjiu mendengar teriakan minta tolong Cao Xiaoli. Ia memasukkan tangannya ke dalam lengan baju, terlalu malas untuk peduli, membiarkan mereka menyelesaikan masalah mereka sendiri. Pedang itu terbang di udara dan menyapu dataran bersalju yang luas. Kebisingan di sisi lain juga telah mereda. Cao Xiaoli berdiri di belakang Siming lagi, sambil menangis memeluk pinggangnya, diam-diam mengutuk bosnya karena tidak menyelamatkannya. Jika kau berani menyentuhnya lagi, aku akan merobek pakaianmu dan melemparkannya ke bawah, ancam Siming dingin. Cao Xiaoli terpaksa menundukkan kepalanya, tetapi telapak tangannya terasa gatal, dan ia ingin sekali lagi mengulurkan tangannya dan menekannya. Meskipun pedang mereka terbang sangat cepat, dunia ini begitu luas sehingga butuh beberapa jam untuk mencapai padang salju. Dan karena batasan dunia ini, mereka tidak bisa menerbangkan pedang mereka terus-menerus, dan hanya bisa terbang dan berhenti. Jika kita benar-benar pergi, aku ingin melihat dua wanita kesayanganmu, betapa cantiknya mereka sehingga pria sepertimu tidak bisa melupakan mereka begitu saja. Mereka menghentikan pedang mereka dan berjalan ke padang salju. Siming menatap wajah muda Ning Changjiu dan menggodanya sambil tersenyum. Ning Changjiu berkata dengan tenang, setelah kita pergi, kita akan berpisah dan berpisah. Kita akan bertemu lagi jika memang ditakdirkan, jika tidak, kita tidak akan bertemu lagi. Siming melangkah tanpa suara di atas salju di tanah. Salju kristal memeluk kakinya yang seperti batu giok, dan rasa dingin meresap ke dalamnya, dan kulitnya berubah menjadi merah muda pucat. Siming sedikit menundukkan kepalanya, melirik jari-jari kaki yang sesekali menyembul dari balik jubah hitamnya. Ia tersenyum, jika aku bersikeras menemui mereka, lalu menceritakan apa yang terjadi di sini, menurutmu apa yang akan mereka pikirkan dan lakukan? Ning Changjiu terdiam sejenak, memiringkan kepalanya sedikit, tatapannya tertuju pada Siming dengan ekspresi yang agak dingin. Kau berjanji untuk tidak menyentuhku. Tuan, tepati janjimu. Bibir Siming melengkung membentuk bulan sabit pucat. Ekspresi Ning Changjiu melembut, dan ia mengangguk, ya, aku selalu menepati janjiku. Namun, senyum Siming tidak bertahan lama. Tak lama kemudian, Ning Changjiu berbicara lagi, dengan tenang berkata, Xiaoli, apapun yang dilakukan saudari ini padamu sebelumnya, balas saja dia sekarang. Aku akan mendukungmu. Cao Xiaoli, yang tadinya agak putus asa, tiba-tiba bersemangat. Xiaoli, sesuai perintahmu. Wajah Siming menjadi muram. Ning Changjiu duduk bersila di salju, memulihkan diri selama 1/4 jam. Cao Xiaoli kemudian kembali bersama Siming. Siming, tanpa sepatah kata pun, berlutut, mengambil segenggam salju, dan menepuk-nepuk pipinya yang memerah. Apakah Anda butuh bantuan untuk menutupi area lain untuk Suster Siming? Tanya Cao Xiaoli sambil tersenyum sambil berjongkok di sampingnya. Siming memaksakan diri untuk tetap tenang dan berkata, jangan khawatir, Nyonya. Cegukan kecil ini tidak banyak menunda mereka, dan setelah perjalanan panjang, mereka akhirnya meninggalkan dataran bersalju. Di desa, Cao Xiaoli mau tidak mau kembali ke rumah tua untuk melihat-lihat, lalu dengan lembut menutup pintu dan menguncinya. Ketika malam tiba lagi, mereka sudah jauh dari desa. Sedikit takut gelap, Cao Xiaoli, terlepas dari dendam masa lalu, meringkuk di pelukan Siming, menyandarkan kepalanya di dadanya. Bukankah waktu berlalu begitu cepat di sini? Apakah aku akan menjadi wanita tua saat aku kembali? Cao Xiaoli khawatir. Siming berkata, jangan khawatir, aku yang mengendalikan waktu. Tinggallah bersamaku dan kau akan baik-baik saja. Cao Xiaoli segera mendekatkan diri. Ning Changjiu tiba-tiba bertanya, di mana kita sekarang? Cao Xiaoli melihat sekeliling. Dalam kegelapan, samar-samar ia bisa melihat tanah kosong yang akan berubah menjadi gurun. Bahkan Siming mungkin belum pernah ke tempat-tempat ini. Siapa yang tahu di mana mereka? Cao Xiaoli sedang memikirkan hal ini ketika ia mendengar Siming mengatakan sesuatu yang membuatnya tertegun lama. Kita masih sekitar 2,5 juta tahun lagi dari sekarang. Gletser yang kita lalui sebelumnya adalah era ruang es 4 juta tahun kemudian. Itulah kejayaan terakhir kehidupan. Setelah itu, makhluk seperti naga paus tidak akan ada lagi.
Cao Xiaoli bingung. Ning Changjiu menatap langit malam sambil mendesah, bayi-bayi yang memanjat dinding batu di ngarai hitam di luar kota kita itu sebenarnya manusia, kan? Siming menggelengkan kepalanya pelan, tidak juga, itu adalah jalur evolusi yang lain. Sayang sekali lingkungannya terlalu keras. Mereka tidak menjadi kita. Sekalipun mereka telah menyerah begitu banyak, mereka tetaplah monster yang lemah. Siming tiba-tiba tersenyum sambil berkata, eliminasi dan pemurnian tidak selalu melambangkan evolusi. Dalam lingkungan yang terlalu keras, yang tersisa untuk kehidupan hanyalah jalan buntu. Tentu saja, itu sejuta tahun kemudian. Bahkan para dewa kuno pun tidak dapat bertahan hidup sampai hari itu. Ning Changjiu berkata, ini tidak terbayangkan. Apakah masa depan tidak dapat diubah? Siming menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tapi ini adalah indikasi dari masa kini. Cao Xiaoli perlahan mengerti dan bertanya, maksudmu, kota batas rusak terletak jutaan tahun di masa depan. Siming berkata, kota batas rusak adalah pengecualian. Kota itu dibangun oleh wanita itu, hanya untuk menampung rakyatnya. Cao Xiaoli mengenang dunia keras di luar kota. Mereka telah menempuh perjalanan, melihat reruntuhan gunung berapi, ngarai yang dipenuhi racun, dan tanah tandus yang jarang dihuni. Penduduk kota Broken Boundary telah menghabiskan ratusan tahun untuk mereklamasi tempat-tempat ini, akhirnya mencapai lapisan es. Namun harapan yang mereka impikan terpisah dari tujuan sejatinya oleh waktu yang tak terkira. Malam yang panjang itu sungguh panjang. Cao Xiaoli berjuang untuk berdiri dari pelukan Siming, melihat ke depan dan ke belakang, bertanya, mengapa ini terjadi? Tak seorang pun menjawabnya. Cao Xiaoli terdiam lama, lalu menatap Siming dan bertanya dengan serius, dunia macam apa ini? Siming dan Ning Changjiu berkata serempak, ini adalah persimpangan waktu. Titik titik titik. Titik titik titik. Kita sekarang berada di kitab suci rahasia Sanhai Changliu. Kitab ini adalah buku klasik di samping Singgasana Dewa, dan juga merupakan buku sejarah dunia ini. Ia menghitung dan mencatat miliaran tahun sejak kelahiran dunia hingga saat ini, dan juga menghitung masa depan jutaan tahun kemudian. Setelah kematian sang dewa, kehendaknya diintegrasikan ke dalam kitab suci rahasia, dan dunia ini menjadi lebih mendalam dan nyata. Kata-kata Siming terdengar lancar di malam hari, jadi itu setara dengan kita melangkah maju dari halaman terakhir buku sejarah, menelusuri masa depan, masa kini, dan masa lalu dunia ini, hingga akhirnya. Hati Cao Xiaoli tak bisa tenang untuk waktu yang lama, dan ia tak dapat menahan diri untuk bertanya, apa akhir itu? Siming berkata, itulah awal dari segala sesuatu, awal dari kekacauan, titik awal dari semua perkembangan cemerlang, dan juga, halaman judul alam rahasia Sanhai Changliu. Kita ini orang-orang dari buku, tanya Cao Xiaoli, bagaimana dengan penduduk kota Broken Boundary? Bisakah mereka melarikan diri? Bahkan jika mereka sampai di ujung, mereka hanya akan melihat kekacauan tanpa akhir. Siming bersenandung, memang, kesimpulan yang begitu menyedihkan. Ning Changjiu sebelumnya telah menghipotesiskan gambaran lengkap dunia ini, jadi ia sengaja memerintahkan roh kitab suci pedang untuk mengamati pola-pola di bebatuan, berharap dapat menyimpulkan era saat ini. Cao Xiaoli mendekati Siming, bersandar lembut padanya. Kau akan kembali nanti, kan? Siming menatap Ning Changjiu. Ning Changjiu mengangguk lembut, iya. Cao Xiaoli mengulurkan tangannya, ayo kita berjanji. Dalam kegelapan, mereka bertiga saling menyentuhkan jari. Angin yang jauh bertiup, angin dari ujung, menyapu perubahan-perubahan zaman. Era-era yang panjang itu, beberapa gemilang, beberapa sepi, hanyalah mikrokosmos dari ribuan mil daratan di dunia ini. Dalam kegelapan, mereka beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Satu tarikan napas kita, di dunia nyata, hanya beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun. Cao Xiaoli tak kuasa menahan napas. Kata-kata Siming sedikit melunak, dan ia berkata, kau tak perlu terlalu memikirkannya. Ini salahku, seharusnya aku tak memberitahumu ini. Sekarang setelah kau melihatnya, kau tak boleh melupakannya. Ini ditakdirkan menjadi hambatan mental bagimu di masa depan. Cao Xiaoli bersenandung dan mencoba menenangkan diri. Di malam yang gelap, ia tak bisa melihat pemandangan di sekitarnya dengan jelas. Semuanya tampak sunyi. Setelah sekian lama, langit kembali cerah. Mereka tiba di padang es lagi. Cao Xiaoli menghitung dalam benaknya dan tahu bahwa ini terjadi sekitar ratusan ribu tahun kemudian. Dilihat dari skala buku sejarah ini, itu hanya periode singkat. Entah sudah berapa lama mereka berjalan. Ning Changjiu tiba-tiba berhenti di pedangnya. Sungguh era yang indah. Siming melihat sekeliling dan tak kuasa menahan desahan. Itu adalah surga pegunungan hijau dan air jernih, awan-awan berkilauan dengan cahaya, bunga persik menyelimuti perbukitan. Beberapa puncak, bagaikan tinta, sungai yang berkelok-kelok, bagaikan satin. Tersembunyi di dalam jurang lembah yang dalam, terdapat desa-desa dan rumah-rumah pertanian, tempat para lelaki menggarap ladang dan para perempuan menenun, suara ayam dan anjing bergema, kegembiraan tak mengenal duka. Di era ini, kehancuran dunia terasa begitu jauh, bagaikan legenda, dan embun beku yang akan datang belum tiba.
Ketenangan itu bagaikan perahu kecil yang ditambatkan di pantai, tepiannya dipenuhi pohon willow dan awan berasap. Bukan hanya Cao Xiaoli, bahkan Ning Changjiu pun merasa sulit untuk pergi. Tapi ini bukan dunia nyata, mata Siming meredup, dan ia berkata, ini hanya tercatat dalam kitab suci rahasia. Ning Changjiu menjawab, tapi mereka hidup dengan begitu nyata. Siming tersenyum tenang, itulah keberuntungan mereka, sekaligus kemalangan mereka. Mereka takkan pernah bisa terbangun, tak mampu memahami hakikat dunia yang sesungguhnya, namun mereka bisa bahagia selamanya. Ning Changjiu tahu mereka boleh memanjakan diri, tetapi ia harus tetap sadar. Pemandangan indah ini bagaikan pohon willow yang menanti kata-kata, tetapi itu bukanlah tangan asli dari mereka yang pergi. Cao Xiaoli tiba-tiba berkata, mari kita tinggalkan sesuatu. Ning Changjiu berbalik dan melihat. Cao Xiaoli berkata dengan serius, kurasa setiap era seharusnya punya namanya sendiri. Ning Changjiu tersenyum dan menyerahkan pedangnya. Cao Xiaoli mengambil pedang itu, berpikir dengan saksama, lalu mengukir dua kata di atas batu, Taoxiang. Sejak saat itu, periode sejarah ini memiliki namanya sendiri, Taoxiang. Lalu mereka melanjutkan perjalanan. Ketika Cao Xiaoli lelah, ia akan berbaring di punggung Siming untuk tidur siang. Setiap kali mereka bertiga melewati suatu tempat, mereka mengukir beberapa kata di batu tersebut. Ini adalah bukti kehadiran mereka. Di luar Taoxiang, sekitar 3000 tahun yang lalu, dunia tampaknya memiliki sebuah kesalahan yang tampaknya tidak penting. Di balik patahan itu terbentang era barbar, iklim hangat, binatang buas berkeliaran, dan dewa-dewa kuno dibiarkan dalam kegelapan. Manusia pertama bercocok tanam tebang bakar, makan daging mentah dan minum darah, dan sesekali memandang bintang-bintang sambil terlatih-tatih melangkah maju. Pada masa itu, mereka tidak tahu cara mengangkat pedang ke langit. Ning Changjiu mengukir kata-kata, Hong Huang, di atas batu. Jauh di depan, iklim semakin dingin, dan musim-musim mulai terdistorsi, pertanda mendekatnya zaman es. Dunia seakan mengulang siklus tanpa akhir, menyambut mereka yang berenang melewati bencana, memelihara kehidupan baru, dan kemudian, bertahun-tahun kemudian, menghancurkan semuanya. Dingin kembali, menyelimuti dunia dengan es dan salju. Sebagian besar daratan tenggelam ke laut, dunia bagaikan ruang es yang luas, tanpa jejak kehidupan. Cao Xiaoli merasa sangat kedinginan hingga ia berharap bisa merangkak ke dalam pakaian Siming. Sebelum pergi, ia mengukir kata-kata, negeri salju, di sini. Kemudian gletser mencair. Inilah era yang Siming sebut, keheningan. Setelah keheningan, gunung-gunung menjulang tinggi, lava cair menghantam laut, dan asap mengepul menutupi langit. Bencana membentuk kembali gunung-gunung dan sungai-sungai, dunia seakan terjerumus ke dalam bencana kehancuran, namun juga harus dibaptis ulang. Ning Changjiu mengukir kata-kata, Abu Malapetaka. Periode sejarah ini dinamai, zaman Malapetaka dari Malapetaka. Mereka terus maju, dan kemudian menyaksikan awal Malapetaka. Sebuah bintang melesat di langit. Lebih jauh ke depan, mereka mencapai era yang selalu membuat Ning takjub. Itu adalah zaman naga Azure kuno. Naga-naga kuno yang tak terhitung jumlahnya menjelajahi dunia. Beberapa menyerupai ular piton raksasa, cakar bersisik, yang lain menyerupai kadal raksasa, bersayap sangat panjang. Mereka melingkari pilar-pilar suci alami, mengembuskan napas naga, masing-masing menyemburkan guntur dan api yang berbenturan. Mereka adalah penguasa mutlak dunia ini. Namun, saat mereka memandang dari kejauhan, mereka tak menyadari bahwa senja kerajaan telah tiba. Inilah zaman naga biru langit. Semakin jauh mereka berkelana, semakin sedikit mereka bersuara. Perubahan besar tak hanya membentuk kembali dunia, tetapi juga diam-diam mengubah hati mereka. Meskipun Siming pernah melihat semua ini sebelumnya, ia hampir tak kuasa menahan haru. Kemudian, mereka menyaksikan kelahiran dan kematian begitu banyak kehidupan. Wajah dunia terus berubah, semuanya kembali ke asalnya, perlahan kembali ke awal mula. Mereka melihat ikan pertama melompat ke pantai, bahkan sebelum kehidupan memiliki tulang belakang. Dan setiap ikan yang lemah dan transparan memiliki potensi untuk menjadi naga purba di masa depan, menjelajahi surga dan mengaum di seluruh dunia. Ini jelas merupakan awal mula dunia, namun pegunungan dan medannya semakin berkerut, bagaikan orang tua di senja hari. Kemudian mereka mengarungi puing-puing sedimen samudra, perlahan mendekati tujuan akhir mereka. Lautan es yang luas terbentang di hadapan mereka. Itu adalah negeri salju terbesar yang pernah mereka lihat, negeri salju pertama sejak dunia tercipta. Sunyi dan tanpa kehidupan serta tumbuhan, negeri itu sesunyi telur naga yang membatu. Ini dia, bisik Siming lirih. Tanpa mereka sadari, hampir sebulan lagi telah berlalu. Bagi Cao Xiaoli, gletser ini adalah malam tanpa akhir sebelum kepergian Ning Changjiu, sementara bagi mereka yang menunggu di luar, itu adalah fajar panjang sebelum kepulangannya. Dua pedang melesat ke langit. Ketiga sahabat itu melesat menuju ujung lautan es. Dunia es lenyap, semuanya terputus di sana. Mereka merasa seolah telah mencapai tepi tebing. Inilah akhir dunia. Permukaan di ujung itu runtuh.
Di depan terbentang kegelapan yang melahap, tempat batu-batu bintang yang tak terhitung jumlahnya musnah mengapung, bagaikan lautan hitam kacau yang dipelihara oleh para dewa dalam legenda. Tak ada cahaya sama sekali, kegelapan yang luas dan tak berujung begitu mencekam. Mereka akhirnya tiba. Apakah kau takut jika aku pulang sendirian? Ning Changjiu mengalihkan pandangannya dari kegelapan dan menatap gadis bergaun merah. Cao Xiaoli menggosok matanya dan berkata, dengan bos di sini, aku tak takut. Tanpa bos, aku tak punya pilihan selain takut. Ning Changjiu menepuk kepalanya pelan, mengalirkan energi spiritual ke dalam tubuhnya. Ia berkata lembut, aku akan datang dan menyelamatkanmu. Saat itu, Xiaoli seharusnya sudah benar-benar dewasa. Ya, kita sudah berjanji. Bos, jangan ingkar janjimu. Cao Xiaoli menahan tangis. Yang muda meninggalkan rumah, yang tua kembali. Bos pada akhirnya akan kembali, ia tahu itu sejak pertama kali mereka bertemu. Dan ia, yang telah meninggalkan rumah, juga akan kembali. Jalan mereka benar-benar bertolak belakang. 1000 tahun mengantar kepergianmu, kecantikan mudamu tetap tak berubah. Mulailah. Siming menundukkan pandangannya, memulihkan ketenangannya dari kesedihan, dan memanggil seekor burung kecil yang tampak seperti terkondensasi oleh cahaya bulan. Itu adalah roh yang ditempa oleh jam matahari. Ning Changjiu juga memanggil gagak emas. Keduanya menyatu dalam harmoni yang sempurna, berubah menjadi bentuk jam matahari utuh di udara. Bersama-sama, mereka terjun ke lautan gelap. Siming tiba-tiba berbalik dan memeluk Cao Xiaoli. Gadis bergaun merah itu juga berjinjit. Ia membisikkan sesuatu di telinga Siming, lalu menangkup wajah Siming dan mencium bibir merah mudanya, menggigit bibir merah muda mereka yang lembut sejenak sebelum melepaskannya. Jam matahari itu tenggelam ke dalam lautan gelap. Kemudian, dunia yang kacau mulai mendidih. Seolah-olah Dewa Pangu dalam mitologi kuno telah membelah langit dengan kapaknya. Sinar cahaya yang menyilaukan dan cemerlang menembus kegelapan abadi. Di bawahnya, Kunpeng tampak melengkungkan tubuhnya, hendak menembus air tak berbatas dan menampakkan wujud mistisnya. Suka dan duka umat manusia, pasang surut gunung dan lautan, semuanya tampak tak berarti dalam pembukaan epik ini. Siming perlahan berbalik. Cahaya yang menembus alam semesta menyelimutinya. Kecemerlangan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya, kecemerlangan yang belum pernah mereka saksikan sebelumnya. Darah di hati Ning Changjiu menderu saat itu, berubah menjadi gelombang yang mengamuk, menginspirasi segala sesuatu di hadapannya. Di depan, dalam kegelapan yang kacau, matahari merah tua perlahan terbit. Inilah matahari terbit pertama sebelum sejarah dimulai. Masing-masing dari mereka menjadi saksi. Dan gerbang kerajaan Tuhan, yang sunyi selama 700 tahun, akhirnya terbuka bagi mereka saat ini. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.